So, ya Akbar gimana tuh tanggapan mengenai Kancil Mas? Kancil Mas, mungkin dari awal saya masukkan anak saya di Kancil Mas karena memang dari awal saya melihat Kancil Mas dari segi manajemen dan pelatihan itu bagus. Itu dasarnya saya kenapa masuk ke Kancil Mas. Dan di Kerawang pun memang udah punya nama, bahkan mungkin di barat lah ya, seperti itu. Makanya saya masukkan anak saya ke Kancil Mas. Memang sebelumnya sudah pernah dimasukkan anak saya itu ke SD lain, cuman menurut saya dari segi manajemen dan juga kualitas pelatihannya sangat kurang. Dari situlah awal mula saya masuk ataupun memilih Kancil Mas untuk pelabuhan anak saya, seperti itu Pak. Nah, menurut Ayah Akbar manajemen dan kepelatihan yang bagus tuh seperti apa item atau aspek-aspek yang Ayah Akbar nilai? Ya, mungkin kalau secara apakah sepotong? Apakah karena misalnya ada kemana-mana disupport sama manajemen atau ada pengaturan atau dalam hal iuran atau apapun kan manajemen banyak item lah atau banyak aspek. Ini dari kepelatihan dulu kali ya. Kalau dari kepelatihan sih saya mungkin melihat historinya ya. Mungkin saya sebelum masuk Kancil Mas saya tahu Pak Asep Suryadi gitu kan. Maksudnya dalam arti tahu itu ya saya cari tahu gitu. Maksudnya Kancil Mas itu kepala sekolah ini siapa gitu. Kemudian saya cari tahu, saya searching kan, iya kan. Ternyata track recordnya kan emang bukan kaleng-kaleng gitu. Ini bukan jadi bukan nih, mohon maaf nih ya. Memang tuh saksi hidupnya ada istri saya. Saya ngomong seperti itu ke istri saya. Saya lihat pernah di Mitra Kukar, terus juga pernah di Semen Padang, apalagi yang terakhir di Musik Kota. Makanya dari situ, dan juga mungkin lisensinya itu sangat berpengaruh juga untuk anak saya juga, ilmunya dari lisensi itu berpengaruh ke anak saya. Makanya dari situ, dari pelatihan saya udah mulai, dari pengalaman itu udah banyak yang membuat saya tertarik ke Kancil Mas, salah satunya itu. Dan kemudian setelah saya melihat lisensi pelatih yang di-share itu sama manajemen itu pernah ya. Saya lihat ternyata lisensinya bagus semua gitu loh. Dalam arti emang semuanya udah lisensi semua seperti itu. Mungkin dari pelatihan seperti itu. Karena yang mungkin yang sebelumnya ya SSB yang sebelumnya itu lisensi mungkin nomor 2 begitu. Jadi enggak didahulukan gitu. Dalam arti ya udah biasa aja, melatih aja seperti itu. Dan juga mungkin ya mungkin seperti itu sih. Kalau dari segi pelatihan mungkin yang bikin saya membuat tertarik masuk ke Kancil Mas, alasannya seperti itu. Kalau dari segi manajemen belum. Itu kan awal ya. Awal sebelum masuk. Betul. Betul. Pace lah. Background Kalau hubungan misalnya kenapa kita mencintai seseorang. Pertama dilihat dulu mukanya. Betul. Sudah jadian, betul. Sudah ikut, sudah bergabung. Nah, apa kesannya? Gitu kan bisa wae dari keseluruhan gelis banget tahu kok kalau akuana mah bener gitu kan. Nanti kesan dari keseluruhan pelatihannya gitu ya. Nah, mau lah apa? Mau. Hah? Mau. Enggak. Nah, terus. Nah, artinya kan saya awalnya melihat dari backgroundnya ya, dari luarnya nih, yang belum ibaratnya belum tahu kerjanya. Jadi apa? Kayak blue, Bu, tambah satu satu lagi samain. Terus. 2 apa? Enggak, satu aja. Terus. Nah, berarti kan Dan jadian nih ceritanya nih, itu kan kemarin pilih-pilih kan. pilih ya. Karena kalau Ayah Akbar kunjungan ke
masak gitu kan bisa pilih terapi sama beberapa kan gitu kan. mau message sih kan gitu. Nah ya dari dasar Pas masuk nih udah pas jadi masuk, nih. ya pas masuk. Nah pas masuk ya emang kalau Langsung sama kerja apa pun sana? bukan, pertama tuh terus apa namanya? Oh nya, Terus Roman. Cuman sebentar. Mungkin di situ banyak kekurangan tuh. Di JSL ya? Iya, Pernah nonton di JSL ya? pernah pas Udah terakhir. daftar, cuman anak salah satu orang tua dan anaknya niat nonton di JSL, padahal baru daftar gitu. Akbar, coba. Nah di situ coach Roman ya kan. Nah mungkin di luar ekspektasi saya ya, karena dari gaya melatihnya ataupun apanya yang kurang inilah menurut saya ini ya. Pribadi lah ya. Pribadi ya. kurang greget. Kurang greget mungkin dari pengetahuan ilmu sepak bolanya kan maksudnya tidak berbicara dengan anak-anak kan kurang sesuai. Menurut Ayah Akbar kutuannya tuh kurang kayak gitu kan? Iya, Intinya gitu. gitu. Oke. Kurang lah gitu. Kemudian dia ada rotasi yang setahun sekali kalau nggak salah ya. Itu kan kemudian balik ke Kucaka nih. Memang sebelumnya saya juga pernah menyimak yang 2014. Kucaka pada 2014 kan sebelumnya gitu. Kalau saya gregetnya emang pelatih yang seperti itu. Dan kayak Kucaka. Iya. Mungkin Gregetnya ini Mbak, yang nampol. ya. Karena kan saya masuk di situ kan ada kepentingan ya. Kepentingan saya anak saya. Ya. Benar kan? Karena ada kepentingan di situ. Artinya ya saya nggak melihat dari sisi orang lain, anak orang lain, ya saya melihat dari anak saya. Mungkin anak saya lebih cocok dilatih dengan kegiatan dengan gayanya seperti itu. Kalau misalnya iya agresif juga dan maksudnya mau negur gitu loh. Jadi nggak wah ini ada orangnya segan gitu loh. Jadi nggak mau negur gitu loh. Nah sebenarnya hal itu yang saya nggak cocok. Saya lebih senang kalau emang pelatih itu kalau misalkan emang mau marah ya marah nggak apa-apa walaupun ada saya gitu loh. Karena saya juga kalau udah anak saya udah masuk ke sekolah itu anak itu belum masuk saya nggak bakal ikut campur di luar. Nah barulah ikut Jaka karakternya seperti itu menurut saya wah ini cocok nih kata saya. Kalau dari segi kepelatihan ya di situ ya memang sampai situ sih ya, baru sampai ke Jaka doang belum ke yang lainnya. Ya kan mungkin kan lihat di setiap kelas sebenarnya ya apa kan sering nengok sering ke lapangan kan. Iya. Ini kan bisa nilai perjalanan latihan, misalnya waktu latihan, durasi, terus kecepatan waktu kan itu bisa dinilai. Iya memang kedisiplinan pelatih pun menurut saya baik sih ya, maksudnya bagus lah. Jadi dalam arti memang jadi harusnya memang begitu sebelum anak-anak datang pelatih memang harus sudah standby. Nah itu sebenarnya udah bagus lah emang menurut saya. Karena yang terjadi di sebelumnya itu anak-anak dulu tapi pelatihnya terakhiran. Kadang pelatihnya nggak ada. Nah seperti itu yang membuat SSB sebelumnya yang membuat saya sangat ya kecewa lah maksudnya gitu. Dari kedisiplinannya dan Silmas itu memang baik lah menurut saya, ada tegas gitu maksudnya. Seperti itu sih mungkin kalau dari pelatihan. Terus prestasi tujuannya kan Coach Silmas sering berubah tujuannya usia ini segini. Menurut Ayah Akbar relevan, cocok, pandangan awam ya. Iya. Asal bermain, contoh di Tokyo kan. Pemain inti tidak harus yang diganti kalau menurut kacamata pelatih, tapi harus mengakomodir pemain yang lain diganti sehingga tim itu kalau lagi bagus, kalau kata orang harusnya diganti jadi drop. Nah ketentuan atau kurikulum seperti itu tuh buat orang tua dari Ayah. Kalau saya sih sebenarnya ketentuan seperti itu saya melihatnya udah terlalu untuk permasalahan buat saya ya. Dalam arti saya serahkan semuanya ke pelatih kalau saya. Artinya begitu. Nah mungkin kan dan juga kalau saya itu kenapa saya tidak terlalu banyak berbicara ataupun komplain
ketika dia masuk itu ya mungkin buat saya masih anak usia dini gitu kan, masih bergembira lah main bola gitu, dia kan dia mengenalkan dulu sepak bola gitu kan, mungkin belum saatnya seperti itu. Untuk misalkan kita menuntut anak itu harus juara atau kalau saya nggak ke situ dulu, mungkin ya biarin anaknya ini dulu suka dulu, maksudnya dalam arti senang dulu mengetahui sepak bola dulu seperti itu. Kalau untuk masalah kurikulum permainan kayak tadi kayak yang Profesor jelaskan, saya sih balikin lagi ke pelatihnya kalau saya. Kalau soal itu saya nggak pernah, maksudnya nggak pernah mau bercampur lah dengan pelatih. Saya percayakan semuanya itu ke pelatih seperti itu. Ya, itu kan kalau berbicara kewajiban sebagai orang tua atau hak ibaratnya kewajibannya yang mentaati pelatihan. Betul. Nah ini mah pandangan ayah Akbar terkait kebijakan kurikulum tadi, rotasi pemain misalnya si Akbar lagi bagus-bagusan harus diganti untuk si katakanlah untuk si Arjuna, kalau si Arjuna belum bermain, ini pandangan ayah Akbar. Terus tadi dari segi hasil kan udah lagi bagus Akbar, tim lagi kompak, chemistry-nya dapat, tiba-tiba harus mainkan si Raka misalnya karena si Raka belum main nih itu. Nah pandangan pribadi menurut ayah Akbar mana nih positif negatifnya? Pandangan pribadi saya, kalau dari pribadi saya sih sebenarnya saya juga bingung ya, maksudnya nggak nyampe ke situ sih pandangan saya, maksudnya apa ya, nggak ada gambaran ke situ. Dan nanti memang udah saya serahkan semuanya ke pelatih, jadi nggak ada pandangannya, maksudnya nggak ada artinya, nggak ada pernyataan saya gitu untuk menjelaskan yang tadi soal tadi itu. Artinya sampai saat ini berarti kan setuju kan? Kalau saya mah setuju, iya setuju aja. Walaupun Makanya nggak tahu hasilnya kan? iya, makanya kalau saya kan balikin lagi ke serahkan ke pelatih gitu, karena saya nggak apa namanya maksudnya harus punya pandangan seperti ini, pandangan A ataupun pandangan B gitu. Berarti saya nggak ada pandangan seperti itu, jadi saya cuma pengen udah saya serahkan ke pelatih aja. Walaupun misalkan anak saya nggak main sama sekali gitu ya, istri saya komplain, iya kan? Ya paling kan saya nendangin istri saya nggak mungkin saya terprovokasi sama istri saya. Mungkin saya jelaskan istri saya kan, nggak apa-apa, mungkin belum saatnya main, gitu. Nanti juga ada saatnya main, begitu. Nggak usah khawatir, saya kadang suka menjelaskan situ. Apa nggak usah terlalu cemas kalau misalkan Akbar nggak main. Kenapa? Karena bukan di sini nanti ketika usia udah menganjak ke 14 tahun, ke 15 tahun, ke 17 tahun, baru nanti di sana anak kita belajar ini prestasi seperti itu. Karena saya suka jelaskan seperti itu. Oh jadi ayah Akbar udah tahu ya tujuan pembinaan deh, masa udah ngerti sebelum ganti mas gitu. Betul, sebenarnya udah paham gitu. Makanya selama ini kan saya nggak pernah komplain ke Pusaka atau Puskon gitu. Jadi pokoknya kita antarkan dulu ke sampai 15. Nah di 15 bakatnya masih terlihat atau enggak, kalau terlihat baru latihan untuk prestasi. Iya. Ibaratnya oh dapat pantas ya main bola, lanjutlah latihan, namun udah 5 makanya tahun. iya, makanya kan dia memupuk ilmunya kan dari sekarang gitu. Ketika nanti dewasa pasti nggak mungkin dia lupa semua Jadi ilmu yang kalau diterapkan, pohon pasti ada singkong tuh ke bawah dulu ilmu berarti kan. Iya. Akarannya lah Jack, kalau apa gitu memeh naik kalor deh tahanap. Jadi mau ada angin kencang, mau ada badai, Ya. akarnya udah kuat kan gitu. Kuat betul. Nah, Iya. jadi Gitu. prinsip orang Cina nanam pohon bambu jadi. Nah nanti ketika misalkan udah di usia seperti usia matanya, baru di situ dia silakan berkompetisi dengan fair. Ibaratnya lamun sampel mah mun aya beutian siram, lamun aya beutian keluar gitu kan. Iya kan kasarnya kan kalau pohon itu ini akarnya bagus, kokoh, kuat, ada bunganya, ada buahnya, terusin kan. Nah kalau memang lebih baik kan dicabut, jadi ke profesi yang enggak begitu juga, tapi karena saya percaya yang namanya proses itu nggak bakalan memiliki hasil. Ya, percaya saya. Kenapa? Pasti yang namanya si Akbar ini awalnya nggak bisa main bola, karena emang pelan-pelan, karena kita nggak bisa instan kan, karena daya tangkap manusia itu beda-beda. Jadi dari apa namanya, ya semuanya beda-beda pasti, masing-masing ada treatment masing-masing lah.
Nah mungkin caranya Akbar ya mungkin nggak seperti itu jalannya begitu. Mungkin di usia sekarang dia nggak terlalu signifikan peningkatannya. iya, tapi kita nggak tahu ke depannya ya. Siapa tahu masa kemasannya nanti pas ada di usia atasnya. Karena saya melihat banyak contoh ya. Kayak Jack Brown, kayak Tristan Alit yang sekarang nggak tahu kalau nggak salah Tristan Alit masuk ke tim futsal kalau nggak salah. Yang awalnya kan digembar-gemborkan. Jadi pelatih sekarang. Oh, nah itu makanya. Nah, kayak Jack Brown juga yang latihan di Manchester kan sekarang kan nggak kelihatan gitu kan. Maksudnya nggak seperti kayak Egy, kayak pemain timnas lah yang lainnya seperti itu. Gitu makanya. Iya makanya seperti itu, makanya yang selalu saya tanamkan ke istri saya dan anak saya itu seperti itu. Yang penting dia mau bekerja keras untuk sekarang, jadi untuk kedepannya, untuk masa depannya dia, ilmu yang sekarang itu untuk depannya. Daripada kita itu masukin anak pas usia 15 tahun lah, ibaratnya 14 tahun kan itu kan udah telat banget itu mah, udah inilah udah expired lah, artinya udah susah, kita udah bersaing gitu lah. Kemudian kita memupuk anak saya dari sekarang, walaupun dari skill kurang dan lain-lain kurang, tapi nanti insya Allah pas daya tangkapnya anak itu pasti kuat nanti pas udah dewasa itu nanti. Nah baru sekarang beranjak, jadi artinya ayah gua tuh memang sebelum dikampanyekan atau digembor-gemborkan kurikulum pembinaan grassroots ini tahapan usianya begini, nanti di usia berapa latihan itu berlatih untuk tim, berlatih untuk senang terus intinya ya Akbar udah tahu mengenai kemungkinan di usia ini dan memang tujuannya ke prestasi dan tujuan untuk mencapai prestasi itu sudah apa dan perkembangan pemain itu benar terbukti dulu 2006-2007 yang saya sering ceritakan jalan ke Singapura, ke Malaysia, ke Korea, ke Cina, tapi kalah sama si Ali di Barel yang dulunya bawah, jadi di usia 17, 18 baru di Indonesia. Nah sekarang manajemen nih sambil saya menikmati goreng ayam bareng. Serius nih. Maka silakan. Oh, aman. Udah makan duluan. Bocah kan udah naik. Bisa aja. Ayat itu. Hah? Ayat itu. Ini mau ngomong cuma itu. Ya. Kita semuanya, semuanya. Hah? kita ayah bang. Lihat ya udah. Bawa ke dia. Udah main bareng-bareng. Lanjut ya. Manajemen nih. Kalau untuk saat ini sih soal manajemen ya menurut saya dari sistemnya itu yang saya lihat dari luar sih udah bagus ya. Maksudnya selalu ada perubahan gitu. Kayak misalkan yang saya belum tahu jadi tahu gitu kan, yang saya Apa tuh yang belum tahu? kayak misalkan pembayaran iuran sekarang kan udah modern. Kalau dulu kan masih ini ya masih cash by cash ataupun transfer lah. Transfer juga kan udah jarang yang sebenarnya sih cash, tapi kan kalau sekarang kan udah ada BIPA gitu. Jadi sih itu udah menurut saya udah modern gitu kan, udah mengikuti perkembangan zaman lah. Seperti itu. Terus dari store-nya juga menurut saya store-nya berkembang jalan dalam arti ya semua yang dibutuhkan anak dari kosmetik, dari jersey untuk cadangan ada di store gitu. Makanya store-nya juga menurut saya bagus jalan. Dan Kamu mau lihat bareng? Enggak sudah suara Kan. nah terus
Kalau manajemen sebenarnya kan mungkin dari ini ya apa namanya, mungkin ada satu yang saya kurang sepakat ya, mungkin nanti bisa dijelaskan gitu. Kak boleh pinjam sendok? Untuk ketika event ada yang namanya pembuatan ID card dan album pemain. Nah, setahu saya ngobrol dengan Korlas gitu kan, saya tanya gitu kan ya. Korlasnya koordinator ya? Itu dibebankan atau diberatkan ke Korlas. Yang saya tahu nih, mungkin nanti bisa dibalas lah gitu kan. Dan harusnya kan sebenarnya yang saya tahu itu bukan diberatkan ke Korlas, harusnya jadi manajemen gitu. Entah misalkan manajemen membuat bidang lain gitu kan untuk pembuatan album pemain ataupun editor, karena sifatnya itu dasarnya itu dari identitas anak dan identitas orang tua mungkin, karena sifatnya berrahasia. Harusnya kan yang lebih, yang apalagi hanya dia itu hanya sekedar Korlas gitu, yang tidak masuk dalam struktur manajemen. Nah harusnya menurut saya itu tuh dibebankan ke manajemen, karena ya itu kalau misalkan di Korlas dasarnya itu dari situ, dari data itu, data yang anak sifatnya rahasia, terus kita jadi tahu kan seperti itu. Dan juga yang mungkin beban Korlas itu mungkin terlalu berat, terlalu banyak sepertinya kalau seperti itu. Ya bisa, harusnya bisa dipisahkan lah ketika misalkan masalah ikat ataupun album pemain, biarkan kita kasih ke manajemen gitu ya. Tapi ketika kita misalkan mengumpulkan untuk urunan untuk event ataupun koordinasi dengan orang tua, ya mungkin bisa diperhatikan ke Korlas seperti itu. Tapi kalau misalkan yang editor ataupun album pemain diberatkan ke Korlas, ya menurut saya rada repot gitu. Karena kan membuat album pemain pun menurut saya repot, karena emang saya pernah sering buat. Kalau ada event kan emang saya yang buat gitu. 15? Bukan, waktu di SSB sebelumnya itu saya yang buat, karena emang saya paham gitu. Jadi Korlas apa jadi pemilik? Saya. Waktu sebelumnya? Saya sebelumnya itu sekretaris. Sekarang pemilik? Bukan. Makanya pas saya tanya ke Korlas, saya jawab yang buat Korlas. Jadi ini terlalu berat nih Korlas. Makanya sepertinya manajemen memberikan beban ke terlalu berat ke Korlas mungkin ya, menurut saya. Harusnya Korlas itu memperingankan kerja manajemen gitu, maksudnya nanti ya koordinasi dengan orang tua lah, itu sebatasnya sih seperti itu aja gitu. Yang seperti itu sih, mungkin tadi ada masukannya seperti itu terjadi masalah Korlas. Nggak ada lagi manajemen? Manajemen biasanya sih nggak ada lagi, karena saya baru 1 tahun jadi belum terlalu tahu banyak gitu maksudnya. Tapi yang saya tahu sih yang seperti itu, yang saya tadi jelaskan. Yang dirasa ya? Iya, yang dirasa. Jadi yang pertama, sejarah panjangnya. Sejarah panjang apa? Kanjelma. Jadi jangan ngomongin Kanjelma, deh ngomongin SSB. Iya. Kan Kanjelma itu mungkin berdiri dari tahun 70-an. PS nama Kanjelma. Oh, PS Kanjelma itu. Belum ada persikan, belum ada sebelum ada apa namanya askar gitu kan. Nah kalau bicara SSB-nya kan dia lahir 10 tahun yang lalu atau 2011 baru 2014. Nah itu diinisiasi almarhum Pandang. Pendiri SSB Kanjelma itu almarhum Pandang, Pak Wer, TBB, Mang Odai. Jadi Pandang itu dekat dengan supporter Persika. Nah Mang Odai ini supporter Persika, panglimanya lah Permanian. Nah TBB itu termasuk mania lah, mania Permanian. Seringnya berkomunikasi ya.
bola wacana yang penting PP. Nah, terus pandang dengan siapa nih pelatih kan, akhirnya bangun ya. Nah, dibangun lah karena modalnya antusias, kecintaan terhadap sepak bola dan Persika. Jadi pokoknya mah ngiringnya lah, melake lah, kayaknya bibit naon, lahan di mana, subur atau tidak, ya karena itu. Jadi ilmu petani, pokoknya mau lama ya. Nah, berbuat jalan 2015, saya diajak Kang Odan, diajak untuk masuk ke yang ini mah bantu-bantu. Nah, singkat cerita masuklah saya ke Persib Mas. Pas saya datang melihat, karena kan background saya dulu melatih di FSB di Bandung, beberapa jam, terus di Facebook, FSB-nya punya miliknya Upi, terus ada beberapa episode, ada ICT, terus saya dulu mantan SSB di Tunas Bajul Bekasi. Kalau dulu Tunas Bajul tuh lumayan kenal. Jadi background mengenai SSB saya suka dan saya sering senang berorganisasi. Nah, lihat kondisi Kang Mas, menurut saya tidak teratur. Jadi datang kumpul, Jack, mana yang latih ya? Akbar, mana yang latih itu? Jadi nggak ada. Jadi mau resep nawe, jadi mau puasa aja power, mau nanya kompetisinya 2002, nanti 2002 untuk kompetisi, Jack, kita 2002 lah, udah mau 2002 Nanti spesialis turnamen power, pelatih kepala nama lah. Saya tahu dulu kan masih ada cuma ada 3 usia, sama nggak banyak kan, itu bagus, secara hasil bagus, cuman kan tidak akan berkembang. Ngobrol lah mulai saya kasih yang nggak boleh seperti ini boleh, cuma nggak akan pesan. Kemudian saya ibaratnya secara teknis dulu kan disebutnya saya itu direktur teknis, tidak mas pas banget. Mulai ada pelatih tetap, jadi saya tuh ngelatih ke minggu tidak tanggal Mas, saya jadi saya ngelatih kelas KB. Berarti situ sangat dilatih kemana gitu. Ya harus. Jadi setiap kali turnamen teh Pak Wer aja saya ngelatih. Ini nggak bagus Pak. Karena jadi saya nungguin direktur. Saya ngelatih 2007 tapi saya membawahi semua. Pak Wer pelatih kepalanya. Tapi kurikulum materinya atau program latihannya bisa jalan sampai 2017 saya dipanggil berita buka. Nah, berbarengan berita itu otomatis saya identik dengan Kancil adalah mahasiswa Kancil Mas membludak nambah. Nah, masih jalan tuh manajemen seadanya TPB saya mengoda orangnya maju ke sampai terakhir teh 2000. Dan jadi saya setiap pulang tuh pasti ke Kancil Mas, terus pandang komunikasi apapun penggantian pelatih apapun ke saya. Dan pulang 2019 almarhum meninggal, siswa itu sekitar tadinya 120. Pada saat almarhum meninggal menyusut 2019 sampai 2021 tuh kosong kepemimpinan. Jadi almarhum meninggal tuh banyak Pak Hoer, saya, BB, Mang Aceh, Mang Oda, saling inilah, sahaliderna nggak ada tuh. Cuman sahideng nawe, lamun ke ayah Akbar kernya, ayo orang yang dia, kira mau jaga, ayo orang yang dia, nama saya ke resep dia. Nah, saya keluar, wah, karena saya mah tidak terbiasa melakukan suatu pekerjaan di sepak bola terutama, tidak serius. Namun di lain mah, tapi namun main bola mah, buat saya dimanapun, saya harus serius di depan.
2020. Nah 2021 masih menyusut yo itu semua. Nah Yusuf sebagai ahli waris punya tanggung jawab moral, gitu kan? Punya tanggung jawab moral. Ayo datanglah ke rumah. Oh saya nggak mau sebenarnya itu mah banyak senior lah. Iya. Sebelum saya masuk atau sebelum ya? Saya di baru kalau di kantin saya gitu. Nah, udah singkat cerita, saya jadi saya jadi kepala sekolah. Yusuf jadi sekretaris, Pak Wer jadi penasehat, Dewi jadi bendahara. Oke, pengurus ada 4 orang. Bang Ode udah keluar, Bang Aceh jadi perlengkapan. Nah mulainya di situ nata dan semua kebijakan. Jadi dulu juga saya masih berpikir teknis, nggak ada alasan bisnis atau apapun. Yang penting targetnya Yusuf tidak mengeluarkan uang setiap bulan deh. Nah, jadi nggak ada nih manajemen profesional. Jadi semuanya backgroundnya bukan dari orang manajemen kan. Yusuf karena ahli waris, saya karena pelatihan, DPP juga ada guru. Orang nggak ada background ini kan orang manajemen holding gitu. Nah tapi makin kesini ya berjalan. Nah cuman banyak warisan. Jadi warga mah turnamen teh sangeunahna orang tua. Jadi saking ku pandang bung mayaran misalnya aya akbar, kut aya turangan di bengle, ada duitna, aya. Maka aya akbar tah nu panitiana. Tah teh ku jaka aya naraka misalnya kut aya turangan di Cempong. Nah, jadi by itu tuh, by sistem itu tuh dulu mah. Nah, ku saya teh mulai dibatasi turnamen. Jadi 2 bulan sekali. Itu pada itu aja 4 bulan. 4 bulan sekali. Itu mah. 4 bulan sekali baru ini ya. Baru 4 bulan sekali. Jadi latihannya lah sekarang tanding. Nah ternyata orang tua geregel. Akhirnya adalah nyasok atuh lamun arek mah saya pun di kos dari ieu kaca ada orang asal berangkat nggak kok diurus tetep panungin album saha kan ieu repot banyak ieu. Akhirnya ya udah saya siap bikin album daftar ngordinin orang tua nu lain. Nah mulai dari situ jadi turnamen teh datang dari orang tua. Aku saya geus dilarang, cuma orang tua ngarayu maksa kan saya ge tidak ketika di daerah mah di kampung ada yang namanya dia yang masih sharing ya, tidak boleh terlalu saklek lah kalau bisa mulai sana jadi Padang mah ada ngomong yuk dicoba. Nah, semua keputusan saya sebagai manajemen. Nah di SMP akhirnya ya udahlah jadi 2 bulan sekalinya tapi bantuan nih album apapun. Nah itu gara-gara bikin album teh gara-gara tata. Nah jadi kebiasaan diikuti oleh koordinator lain. Saya kan setuju. Nah termasuk kan pro anu suratnya mah nggak seorang tua yang sampai saat ini surat di nama karena aplikasi siap nggak bisa diisi oleh dia. Terus termasuk top score termasuk top job itu tidak kerja sama kita, tidak sama top job kan masih sama orang tua. Apa belajar Orang tua itu bagian sedang belajar, kalau di belajar porosan. Jadi ada grup lagi. Nah yang top score mah udah sama Bunda Ijar sama Surati. Mungkin top job masih double orang tua dia. Jadi pembelajaran ada. Iya kamari mah kalau masalah capek tidaknya kan itu pakai kelasnya. Tapi alasan kerahasiaan data nih yang harus kita note penting aja. Jadi bentukul itu suka nyawa orang dia pegawainya di dia. Terus kerahasiaan data misalnya punya istri 2 ya kayak lah gara-gara data kita kedetek kok gimana di dia kemarin mau di mana saya nggak kebayang kan kerahasiaan cuman
nyaho nu gara-gara kieu. Cuma kan dianggapnya bercanda. Nah, kan obrolan dia dan saya menguruskan Jerman satu tujuan negatif. Tujuan saya saya buka pemain nasional. Saya buka komunitas di liga. Pelatih masa kan buka komunitas, ibaratnya guys padu lah. Nah cuman pemain intinya komunitas. Saya terus beberapa mencoba mau di Benfica, malah di Benfica mau di CDFA dan semua tidak ada yang karena faktor mental. Nah dari sanalah terus saya diizinkan turunan. Salah satunya itu rotasi, kebijakan rotasi. Pernah baca tuh? Pelatih apa ya? Bukan, rotasi pemain. Pernah baca tuh artikel saya mengenai pemain Persib Febri Haryadi di kecil main banyak, terus di timnas enggak, tapi Septian Dapi kalau mau ngajelasin IJSL tapi pasti itu ada artikelnya. Nah jadi Bayu Pradana berarti kalau main di timnas hilang, main bola di liga hilang, terus hand kiri cadangan enak inti terus Ryuji, terus Yanto Basna, terus Hanif Sangbandi kan bola cadangan inti nama kan Sahrul Kurniawan hilang, Hansamu hilang, terus bek kanan bek kiri Mbak Curahman, bek kanan mah untuk gede masih aktif. Gelandang bertahan Hargianto Timbul hilang, Julpiandi hilang, Evan Dimas hilang, wing kiri Maldini Pali hilang, Wisnu Mali Saifullah hilang, sayap kanan pokoknya anu ayeuna beredar teh Septian David Maulana cadangan, Yabes Roni cadangan, Febri Haryadi udah asup-asup aja nu timnas U18. Jadi saya berpikir pemain-pemain yang berhasil di top dulunya sampai usia 16 itu 19 suka dicadangan. Nah makanya ku saya ulah sampai anu ayeuna inti misalnya Opar CS si Arjuna udah sampai terlena, jadi ketahan lah gitu, arek mencenang mental lah, jadi katakan bukan akaran mulai kuat, jadi kan tertempa mulai main bagus diganti, kan dia ada perasaan awas, ada gairah lah, jadinya mau ikut pengen gede, nah lamun ditahan gitu kan, mana, gede kan, maintain terus manage iya. Ulah kemain teh. Nah itu dasarnya. Jadi semua kebijakan kancing hasil dari turunan yang menjadikan pemain nasional. Urgent, baik, kejadian. Kalau ada masalah, misalnya di Moksan, kan kalau coba ya, bola waktu 2007, put daripada, biasa. Baju lalakot, burung, ini nanti mayat pusat sentro, dari mas sentro kan saya itu yang sel ya, Panggor itu 8 juta. Oh demo pasarnya. Akhirnya saya berpikir daripada mau hujan, ini pindahkan ke ekspor. Nah cuma ada problem lagi di ekspor, bukan masalah bayar deh, oke lah satu bayar mahal, tapi lapangan bagus. Cuman perjalanan anu tara biasa diantar kamu kesana bisa mau motor sorangan, terus lanjut anu kakak diajar motor misalnya saya tuh bisa nganterkeun misalnya bawa jengan teh kan bisa mau motor bisa bayar kamu bisa warani, tapi kayak spot mah anu kakak diajar mau motor cuman akses mungkin nah itu jadi problem. Nah makanya saya misalnya mah pokoknya seminggu maksimal 2 kali ya, jangan sampai 3 kali. Kan kemarin mah 3 bulan full kan. Nah saya mah ya karena hujan kan. Kebijakan itu teh baik di timah dulu sisi teknisnya Moksan iya justru lebih menguntungkan di handphone kan.
aliran bola jalan tapi segi biaya oh nyewa 15.000 oh nyesel lu ya sabunan nyesel oke clear nah karek masukan tadi perjalanan mah bisa diadukeun kan Kan sempet kan ya kabar berita misalkan dari kelas saya gitu misalkan di grupan misalkan Mama Anu jatuh pulang latihan e-sport terus Mama Anu perjalanan mau nganterin pernah tuh saya sampai ya kita sebagai kawan misalnya kan harus nengok karena ya itu yang tadinya ingin harusnya muter dulu karena terlalu jauh katanya kan akhirnya lawan arah gitu kan lawan arah itu kan ya kalau misalkan kita yang sebagai cowok atau ahli berkendara ya waktunya celaka we gitu kan. Dan saya menganggap Kansel Master miniatur itu maksudnya Sudah dipikirkan mungkin ya. maksudnya ya. Saya kan ngelamar di Liga teh pakai baju dari rapi maksudnya mau dipakai kemenangan Mantes lah ya. pandai misalnya berpakaian terus saya lamar kebijakan latihan kudu lapangan halus bola kudu halus terus marah halus pelatih tong telat pelatih tong kurang tong leuwih karena buat saya yakin orang tidak akan rugi nanti cuma kan kadang-kadang ada orang percaya dengan cukup PNS haus Selesai. padahal banyak akibatnya tapi kalau dikasih air putih hangat dampaknya besar panjang tapi kan harudang untuk Awal. saya harudang gitu kan tapi saya udah tahu maksudnya karena saya ngajak baju udah lebih orang tua makan mau bisa nanti kita pakai 2 tahun atau 3 tahun gitu masih ada paksaan cuman kan akhirnya pada akhirnya nempo baju Kantil Mas aja nempo baju SS lain terus enak dipandang baju nanti mana ulun bro Pas. kadang-kadang eta teh pucak saya kan ribet rewel mana beli kaos kan saya masih 2 hari yang lalu sebelum 2 hari sebelum ke Bali di Ensport masih kena ngomong tuh coach tadi mau tuh duit mah daripada ronda coach asup ngajelaskeun batu tengah kieu yang penting orang menangan dulu saya mau lain dalam arti menjinkan dari klub karena uang tapi yang enak di pandang gitu bos pede pemain kan karena saya nganggap itu klub miniatur mau menang lain mereka teh mahal ya contoh lah kali ya apa mahal maksudnya ribet amat saya kudu ganti kolor ke tukang helak no sih no beda sih emang main bola mantap menang gara-gara ganti kolor tapi value di apa di foto no Mahal gitu. ada apa nih gua memahalan ieu tentu dan cuma kan karena 2 kan mahal naon eta kudu ka tukangnya effort kata teh perjuangan hah usaha gitu nya sok enak CEO saya nggak mau tahu alhamdulillah saya makanan dikasih rumah saya dikasih sabar oleh dia mau orang tua mahal saya jeung usuk jeung BBT clear mana aturan mana direksi maksudnya mana kepala sekolah mana babaturan mana direksi mana CEO jadi saya menempatkan misalnya Yusuf menempatkan CEO saya posisi kepala sekolah kan kumaha keuangan kurang oh saya nerima ini laporan tapi posisi Yusuf pelatih 2012 saya kepala sekolah saya nganggur nggak enak banget siapa dia nggak memposisikan CEO terus ke BB sama B Maya ini perlu karena nah itu clear di Kantil Mas dimulai dari kita bertiga saya Yusuf BB
BB memposisikan ketika kebijakan saya tidak relevan, percayalah, tunggu. Saya kan selalu gitu, tunggu di Juni kebijakan dia pamer atau tidak, dan saya selalu bertanggung jawab. Saya merasa jadi coach ditantang gitu, misalnya coach itu gampang lah, tadi kan udah kan 100.000 saya kain kemarin menang dia pamer dong ayam apa kan gini ala lu mahal supaya emang tantangan. Nah saya ditantang gitu jadi misalnya aku BB dengan di foto iya siswa datang, oke, misalnya bayar foto berapa 400, bayar transport 1.500, 2.100 kan dikeluarkan ketika penyerahan piala. Kan menurut si BB kan pengeluaran cuma-cuma. Oke, karena yang saya yakin ayah nularin, saya yakin gara-gara iya yang daftar di 2.100.000 daftar opat aman ya be, kan 4 juta. Nah, terus kan setiap bulan berarti nambah dong 1.200.000 kan setiap pemasukan karena SPP. karena SPP lah value-nya lebih tinggi. Jadi di kancing mas kelebihannya itu terus nomor kedua secara teknis saya kan akhirnya pelatih, mungkin nanti jadi pelatih kepala, saya pelatih fisik, mungkin jadi pelatih kepala walaupun udah ngalaman kan jadi kedua di mitra, mungkin suatu saat jadi direktur gitu. Saya terinvestasi kan ke diri saya orang, maksudnya saya setiap hari si Pacemah atau coba aja bang teman-teman ini broker kayak digaji sabar lagi lain saya investasi ke diri saya pribadi tapi bermanfaat. Saya diajar masa pelatih ke lamun anu niat diajar pemain dilatih secara profesional. Jamna pernah nggak dikancil masih berapa? Seminggu Pujaka telat wae atau seminggu Pujaka tengah latih atau Pujaka 2014 tadi latih Jamna. Yo diganti ku yo itu datang dari itu pun hanya sekali. Atau kalau memang cuti berat ganti 4 bulanan baca diganti ku yo. Semua karena rugi lah, rugi. Terus akhirnya ya Iqbal tengah latih diganti ku yo. Karena mau balik mah lamun kancil mah cari untung. Kesempatan dicikeun atau hujan liburkeun. Kan pengeluaran mah tidak beresiko lah. Saya mah siap beresiko terus seminggu latihan di Anspotnya. Ada yang menang salah parah, tapi pemainnya menurut saya udah puas gitu memberikan yang dengan nominasi gitu. Masa saya mah cek saya kemarin ya Paris coach nggak takut apa namanya wawancara lambat terus apa namanya dibikin rotasi guru pelatih kalau ganti belajar ya silakan aja selama masih di dalam kecuali pindahnya ke ICO atau ke Asiana saya masih bisa percaya Orang tua itu jadi coach nggak takut kehilangan nih insya Allah ya karena saya ini berkompetisi terus ningali chip nurutan kunci ningali binapatan nurutan pembagian piala ningali BRSA bikin rapor semuanya dari mana awal tapi kan ibaratnya saya naik setik iya udah mulai ya ngejar berarti kan saya udah inovasi kan kan kepacu dong terugi ya dan bersama di share orang ngetesnya di share saya mencari batur mau mana mungkin saya mana ya BPJS alurna datang ke Mandaya kumaha bisa kenal jeung BPJS kumaha di share anu tadi share dana menu sok yang di satu tadi menu sarua ibaratkan ngeutan Android no ngabe mulanya anu ngaramasna beda mah ya kayak Akbar lah Apa tuh? kalau misalkan kita ini ya kasih ilmu ke orang saya ini agak Akbar di Kancil Mas ayah mana kasih coach cara ngetes fisik kumaha saya bikin ke coach cara ngelola BPJS cari sponsor kumaha saya bikin
belum tentu ayah Akbar bisa mendengar. Karena kan skillnya beda, sentuhannya beda, ngolah beda. Saya mah skill dan kalaupun lebih hebat pasti ingat ke saya. Mungkin orang yang berhasil itu lupa ke yang saya selama ini berhasil jadi pelatih. Saya ingat baik ke Bang Bino, kecuali kata anggapnya saingan terus. Saya tahu merah mungkin juga ikut KB. Padahal mah bisa bikin KB. Nah, asup orang tua. Akhirnya kan sebagai orang tua ayah Akbar itu. Kumata. Sesama orang tua gitu kan. Ketika di latihan, di turnamen, apalagi kan baru lah ya. Nah, itu kita tuh apakah kaget karena di luar sana yang mereka tahu mungkin pada umumnya yang pernah saya dengar juga kancil mas mah duit wae terus non bicara modis terus jelema baroga KB yang saya dengar gitu kan ya kan ayah Akbar sekarang udah masuk itu kan kalau misalnya ada Akbar udah mendengar itu kan sebelum masuk ya pasti ada biasanya cuma ketika udah sekarang masuk ya gimana tuh ya maksudnya tuh situasi lah mungkin keharmonisan situasi kaget dan sebagainya macamnya ya Akbar selama datang ke Kancil Mas pasti ketemu sama rekan-rekan orang tua anak-anak yang lain mungkin kan pasti berkomunikasi dong nggak apa masa sih nggak komunikasi gitu kan mungkin untuk pandangan kayak Akbar untuk mengenai orang tua misalnya di 2015 sekarang kan Akbar 2015 nih ya mungkin kan ayah Akbar punya kenalan juga di 2014 di 2000 yang lain juga nah kebetulan di 2015 mungkin apa nih gitu kan di 2015 ini gitu kan ya pasti kan dari mulut ke mulut pasti cerita lah gitu kan gitu ya maksudnya ada ini nggak gitu kan gimana gitu karena di luar sana Kancil Mas itu hedun gitu kalau kata ibu-ibu kan nggak kuat hedun nah sekarang kayak yang baru udah masuk nah bener nggak kayak gitu ya sebenarnya kalaupun misalkan orang tua wali murid ataupun di luar itu ya mengatakan Kancil Mas hedun dan lain-lain ya emang olahraga itu mahal sebenarnya masih tak mau pakai olahraga kalau emang nggak mau ke situ jangan olahraga lah ya iya. maksudnya kalau emang nggak mau serius gitu ya karena anak saya kan emang pengen serius di bola gitu apapun itu ya sebenarnya kita sebagai orang tua ya sebenarnya simpel kita datang ke lapangan kita support anak kita duduk bayaran udah gitu doang sebenarnya seharusnya kalau saya masih ya kan istri saya pun seperti itu sih ya. Maksudnya nggak terlalu karena saya udah ngasih tahu ke istri saya aku datang saya cuma nonton terus support anak kantor jemput pulang bayaran udah seperti itu doang. Nah untuk masalah gaya atau besar sebenarnya pemain bola tuh emang harus begitu biar kita terlihat keren gitu loh. Yang tadi udah dijelasin Iya, emang seharusnya seperti itu keren. Memantaskan diri sebagai betul. pemain. Bahkan ketika kita di luar aja kan kita kan padahal udah dikasih kisi-kisi tuh ya. Kalau misalkan pemain profesional ada yang pakai earphone di sini, terus gayanya keren-keren. Sebenarnya kan itu kisi-kisi bahwa nanti suatu saat anak kita akan seperti itu. Makanya dari bawah kita harus tahu nih, dididik itu soal style seperti itu. Itu sih mungkin kalau masalah yang tadi dijelaskan. Iya, ya karena Kancil Mas, aduh, saya mau ini Mas mau nggak mau masuk Kancil Mas. Nah, saya tuh mendengar walaupun saya sebagai suka dengar aja. Sebenarnya sih sesuai ya, maksudnya apa yang dikeluarkan itu sesuai apa yang kita dapat. Iya, maksudnya kan karena keterbukaan itu lah yang kita saling percaya kan. Kalau misalkan orang ngerti, orang tua yang tahu itu, padahal keterbukaan udah sangat jelas ya. Di situ ada kayak misalkan pelatih lisensinya dikasih tahu semua. Iya. Itu kan sebenarnya udah modal. Iya. Ya. Terus ada event liga. Iya, jadi kapasitas pelatih buat melatih anak kita itu ya nggak sembarangan. Karena udah ada lisensinya kan seperti itu. Kan pernah desain juga itu kita buka ada sebenarnya. Seperti itu sih. Baik. Ayah apa ekor nak jas
Anda jadi apa namanya? Obrolan Betul. Tahu. yang enak. Anda tadi Nuni pakai foto ini ya? Agar di lapang. Kalau Foto saya deh. ah, Ini